Pernah nggak sih ngerasa kalau di setiap keluarga itu ada semacam aturan tak tertulis? Kayak skrip rahasia yang ngatur gimana kita ngobrol, berantem, bahkan nunjukin rasa sayang. Nah, hari ini kita bakal coba bedah skrip rahasia itu. Oke, kita mulai dari sebuah cerita. Coba bayangin, ada seorang anak perempuan, dia punya masalah, tapi ragu banget mau cerita ke orang tuanya. Bukannya dia nggak percaya loh, tapi karena di keluarganya itu ada aturan nggak tertulis, yang penting harmonis, jangan bikin drama. Jadi dia takut dianggap ngecewain orang tuanya. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa sih ada keluarga yang komunikasinya lancar jaya, tapi ada juga yang susah banget? Jawabannya tuh bukan kebetulan loh. Semua dinamika ini sebetulnya dibentuk sama sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu budaya keluarga, lengkap dengan semua aturan mainnya yang nggak pernah diomongin. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya budaya keluarga itu? Yuk kita bedah fondasi yang ngebentuk semua interaksi di rumah kita. Jadi gini, budaya keluarga itu ibarat sistem operasi atau OS-nya keluarga kita. Nah, si OS inilah yang nentuin semuanya. Mulai dari boleh nggak kita punya pendapat beda, siapa yang pegang kendali keputusan akhir, sampai cara keluarga kita nyimpen rahasia rapat-rapat. Lanjut ke bagian 2, kompas komunikasi. Nah, untuk ngertiin budaya ini, ada satu alat yang keren banget dari teori pola komunikasi keluarga. Dalam teori ini, ada dua kekuatan utama. Anggap aja kayak dua sumbu di kompas. Yang pertama itu orientasi percakapan. Gampangnya, ini soal seberapa sering dan seberapa terbuka kita ngobrol. Terus yang kedua ada orientasi konformitas. Ini soal seberapa penting keseragaman, seberapa kita semua harus sepakat. Masuk ke bagian 3, memetakan tipe keluarga. Nah, serunya di sini, kalau dua sumbu tadi kita gabungin, kita bakal dapat peta yang isinya 4 tipe keluarga. Coba kita lihat ya, keluarga Anda kira-kira masuk ke tipe yang mana? Oke, ini nih intinya. Ada 4 tipe. Yang pertama, konsensual. Ini keluarga yang banyak ngobrol, diskusi terbuka, tapi keputusan akhir tetap di tangan orang tua. Kedua, ada pluralistik. Nah, ini yang paling bebas. Semua orang boleh punya pendapat beda, diskusinya cair banget. Ketiga, tipe protektif. Di sini, kepatuhan itu nomor 1. Diskusi nggak terlalu penting, pokoknya ikutin aja. Dan yang terakhir, laissez-faire. Ini tipe yang komunikasinya minim banget, masing-masing sibuk sendiri. Sambil saya jelasin, coba deh direnungin, keluarga Anda paling deket sama yang mana ya? Dan ini penting banget loh, banyak penelitian nunjukin kalau keluarga yang orientasi percakapannya tinggi, jadi yang tipe konsensual dan pluralistik tadi, itu cenderung ngehasilin anak-anak yang kemampuan berpikir kritisnya bagus dan lebih percaya diri. Oke, lanjut ke bagian 4, blok pembangun budaya. Pertanyaannya sekarang, gimana sih budaya keluarga ini terbentuk? Ternyata ada 3 batu bata utamanya, cerita, ritual, dan rahasia. Jadi ada 3 blok pembangun nih. Pertama, ritual keluarga. Contohnya gampang, kayak makan malam bareng atau tradisi pas lebaran. Ini fungsinya buat nguatin ikatan emosional. Kedua, cerita keluarga. Tahu kan cerita-cerita tentang perjuangan kakek nenek atau gimana orang tua kita dulu ketemu? Nah, itu bukan cuma cerita, tapi cara buat nanemin nilai-nilai keluarga. Terus yang ketiga, rahasia keluarga. Ini soal gimana keluarga kita ngatur informasi pribadi, yang akhirnya nentuin batasan mana yang boleh diketahui orang luar dan mana yang enggak. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, kita akan lihat dari perspektif yang berbeda. Gimana sebuah kerangka budaya tertentu, dalam hal ini ajaran Islam, menawarkan model untuk membangun keluarga yang kuat. Yang menarik di sini adalah gimana prinsip-prinsip ini nyiptain keseimbangan yang bagus. Ada musyawarah, ini kan mirip banget sama orientasi percakapan tinggi ya, di mana semua diajak diskusi. Terus ada rahmah atau kasih sayang, ini jadi fondasi emosionalnya biar komunikasi tetap adem. Nah, ada juga bir al-walidain atau hormat pada orang tua. Ini bisa dibilang bentuk konformitas, tapi yang positif karena dasarnya cinta, bukan paksaan otoriter. Selain itu, kerangka ini juga sangat menekankan etika berkomunikasi. Prinsip kaulan sadida ini ngajarin kita kalau omongan itu harus benar dan jujur. Karena ya, kejujuran dan integritas itu kan fondasi utama kepercayaan di keluarga kan? Nah, ini juga nggak kalah penting. Qaulan layyina. Ini ngingetin kita kalau bukan cuma apa yang kita omongin, tapi juga gimana cara ngomonginnya. Pakai kata-kata yang lembut itu kuncinya.
biar pesan kita nyampe tanpa nyakitin perasaan. Oke, kita sampai di bagian terakhir dan mungkin yang paling penting, menulis ulang naskah. Setelah kita tahu semua ini, pertanyaannya sekarang, so what? Gimana caranya kita bisa memperbaiki keadaan? Gimana kita bisa mulai nulis ulang skrip komunikasi di keluarga kita supaya jadi lebih sehat? Ini ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. 1. Sengaja luangkan waktu buat ngobrol bareng keluarga. Dijadwalin. Kedua, bikin atau perkuat ritual keluarga yang punya makna. Gak usah ribet, makan malam bareng tanpa pegang HP aja udah bagus banget. Dan ketiga, ini penting, kalau ada konflik, coba geser fokusnya. Bukan lagi soal siapa yang salah, siapa yang benar, tapi gimana caranya kita bareng-bareng nyari solusi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau Anda bisa ngubah satu aja aturan gak tertulis dalam komunikasi keluarga Anda, aturan apa yang akan Anda ubah? Ingat ya, ngertiin aturan ini aja udah langkah besar, tapi berani ngubah satu hal kecil itu bisa mengubah arah masa depan seluruh keluarga Anda.